Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 66. Tidak percaya. Mau jalan dulu atau langsung pulang? Sari tersenyum memandang menantunya yang tampak mengantuk setelah makan banyak. Cinta, mau langsung pulang aja mah, soalnya capek. Cinta menutup mulutnya yang sedang menguap. Saja seperti ini, jika perutnya sudah kenyang, mata pun mengantuk. Pada Cinta sudah banyak tidur ketika dalam pesawat. Ya sudah, kita pulang sekarang. Erik beranjak dari duduknya, begitu juga dengan Sari. Iya pak, Nyonya Rafasan sudah berdiri. Dia tersenyum ketika melihat Cinta yang berdiri dengan malas. Cinta diam beberapa saat ketika Rafasan megang tangannya dengan gaya sok baik membantu dia untuk berdiri. Kok malah diam? Rafasan tersenyum saat melihat respon istrinya. Cinta bisa sendiri. Cinta kesal dan ingin marah ketika melihat senyum menjengkelkan di wajah tampan suaminya. Entah mengapa, dia mendadak benci seperti ini. Rafasan tidak menghiraukan ucapan istrinya. Dia tetap membantu Cinta berdiri, meskipun sadar dengan penolakan sang istri. Wajah tampaknya tidak hentinya tersenyum saat keluar dari restoran sambil menggandeng tangan Cinta. Yang saja sudah membuat dadanya berdebar-debar. Rasa manis bibir istrinya masih terasa, hingga membuat pria tampak itu senyum sendiri. Dia tidak peduli jika Cinta menganggap dia berakting di depan kedua orang tuanya. Yang penting, Rafasan punya alasan untuk menempel seperti perangko. Begitu sampai di parkiran, dengan cepat pria itu membukakan pintu mobil untuk istrinya. Kenapa diam? Rafasan tersenyum ketika melihat wajah Cinta melongo. Sikapnya seperti ini sudah pasti membuat istrinya kebingungan. Cinta tersenyum, seakan senang ketika ada perhatian yang menurutnya aneh. Terima kasih. Iya sayang, Rafasan tersenyum sambil memajukan bibirnya. Cinta tersenyum dan pura-pura tidak mengerti. Dengan cepat dia masuk dalam mobil duduk di jok samping kemudi. Sungguh sangat aneh. Kemarin Cinta yang selalu ingin menempel dengan suaminya, namun ketika dekat, dia tidak suka dan terkesan benci. Sekarang, justru Rafasan yang ingin menempel dengan istrinya itu. Sedangkan si Erik hanya diam sambil menahan tertawa dan melihat tingkah putranya. Pelit, Rafasan berucap pelan. Dengan wajah yang masam, dia masuk ke dalam mobil. Cinta sudah tidak berbicara lagi. Mata sudah terasa berat sehingga perlahan kelopak matanya mulai tutup rapat. Rafa, apa Cinta tidur? Sari sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan untuk melihat menantunya yang duduk di samping kemudi. Iya ma, sebenarnya kecapean sekali. Rafasan menangkap istrinya dan kemudian mengusap kepalanya. Rafa, bawa mobilnya jangan ngebut, pelan-pelan saja. Erik menasihati putranya. Tapi ini tidak ngebut pak, jawab Rafasan. Turunkan lagi kecepatan mobilnya. Kalau bisa bom istri itu kamu kontrol, usul Sari. Rafasan diam sambil mengurungkan keningnya, namun dia tidak bertanya harus membawa istrinya kontrol. Kalau kamu bawa mobil saat bersama dengan Cinta, dengan ngebut, dari jalan yang berlubang, istri kamu jangan sampai kelelahan. Erik tersenyum memandang punggung putranya. Perut sangat bahagia ketika melihat hubungan Rafasan dan Cinta. Dari tatapan mata putranya, terlihat jelas bahwa dia sangat mencintai istrinya. Meskipun tidak memahami arah pembicaraan dari kedua orang tuanya, namun Rafasan tetap menganggukkan kepalanya. Apa Cinta ada mual-mual atau pusing? Sari bertanya sambil memandang Rafasan. Enggak ma, ya Rafasan memang tidak mengetahui tentang hal tersebut. Dari kaca spion yang ada di atas kepalanya, Rosa dapat melihat bahwa senyum yang tadi meski kedua orang tuanya kini surut sudah. Mungkin karena kecapean kali pak.
Papa terlalu berharap, padahal mereka baru menikah, ucap Sari. Iya ma, papa akan menunggu dengan sabar. Erik tersenyum. Lagi-lagi Raffasa hanya diam, tak mengerti apa yang saat ini sedang dibahas. Mobil yang dikemudikan oleh Raffasa berhenti di halaman rumah orang tuanya yang begitu sangat luas. Dia tersenyum bertemu istrinya yang sedang tertidur. Mama, papa, turun aja duluan. Aku mau menggunakan Cinta. Raffasa berkata sambil memandang wajah cantik istrinya. Nggak usah dibangunin, kasihan. Gendong aja, bawa ke kamar kamu, perintah Erik. Iya, kasihan. Kalian capek sekali. Kamu kuat kan gendong Cinta? Semarah Raffasa dengan serius. Ya kuat lah ma, jamnya kesal. Mana mungkin dia tidak sanggup menggendong wanita bertubuh langsing seperti istrinya. Raffasa tersenyum menatap wajah cantik istrinya. Jika sana tertidur seperti ini, dia tak akan malu untuk menggendongnya. Apalagi ada mama serta papanya akan dijadikan sebagai alasan untuk dia bersikap manis. Hati-hati Rafa, mama sama papa turun dulu. Sari tersenyum kemudian turun dari mobilnya bersama dengan Erik. Setelah kedua orang tuanya turun dari mobil, Raffasa juga turun dari mobil. Pria itu kemudian berjalan memutari mobil dan buka pintu berada di samping istrinya. Hei bangun, Rafa sedikit mencubit hidung mancung Cinta. Rafa, sudah mama bilang, jangan dibangunkan. Sedikit mengeraskan suaranya, putrinya bisa mendengar perkataannya. Pria itu tersenyum menang istrinya dengan hati-hati dan kemudian menggendong Cinta ala beridal. Lagi-lagi Cinta berdebar begitu sangat kuat ketika menatap wajah Cinta yang begitu sangat dekat dengannya. Kosternya pecah ketika bibir merah yang saat ini menggodanya. Namun tetap Raffasa berjalan dengan hati-hati agar istrinya tidak terganggu. Raffasa masuk dalam rumah dan dia berjalan menuju anak tangga untuk naik ke lantai 2, di mana kamarnya berada. Raffasa, kenapa kamu naik tangga? Pakai lift saja. Selalu putranya yang sudah menaiki satu anak tangga. Rumah ini memang begitu sangat besar dan juga luas, dari 4 lantai dan dilengkapi dengan lift. Hehehe, lupa ma. Raffasa tersenyum menyengir ketika mendengar ucapan mamanya. Tiba saja otaknya tumpul dan tidak bisa berpikir dengan baik. Bagaimana mungkin dia melupakan lift yang ada di rumahnya? Pada posisi lift berada di sebelah tangga. Bersyukur mamanya mengingatkan, jika tidak kakinya sudah pegal sampai dalam kamar. Sedang Erik hanya diam sambil menggelengkan kepalanya dan melihat tingkah putra mereka. Aku kamar ma, Raffasa berkata dengan grogi dan kemudian masuk ke dalam lift. Suasana hatinya begitu sangat bahagia, sehingga pria itu sudah berada dalam kamarnya dan barang kartu besinya atas tempat tidur. Cinta, Raffasa sengaja manggil istrinya. 1, 2, hingga 3 kali, saja tidak ada respon. Pada akhirnya pria itu yakin bahwa istrinya benar-benar tidur dengan sangat lelap. Dia tidak ingin melewati kesempatan. Pelantai pasti, Raffasa semakin mendekatkan bibirnya dan kemudian mencium bibir istrinya dengan lembut. Entah mengapa, rasa berbeda ketika dia mencium bibir Cinta dan ketika karirnya selalu mencium bibirnya. Rasanya itu sangat lembut dan manis. Rasa ini mudah enggan untuk melepaskan tuntutan bibir mereka. Namun, melihat saya yang bergerak, cepat Raffasa menarik kepalanya dan merasa jantungnya berdebar semakin cepat karena takut apa yang dilakukannya diketahui oleh Cinta. Raffasa gemas melihat Cinta yang merubah posisi mengarah ke arah dinding, sehingga dia tidak bisa lagi dengan bebas mencium bibir istrinya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.